Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberagaman atau perbedaan itu adalah hal yang patut kita hargai dan memiliki nilai positif karena menciptakan keunikan, mendorong kreativitas dan imajinasi, serta menjadi kekuatan untuk saling melengkapi dan menghargai satu sama lain. Seperti semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Singkatnya, berbeda itu indah adalah sebuah ajakan untuk melihat perbedaan bukan sebagai ancaman ya teman-teman, melainkan sebagai anugerah yang membawa nilai-nilai positif untuk kemajuan dan keberlangsungan hidup sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Kak Syakira. Maknanya mendalam banget ya Kak. Betul, hari ini Kak Syakira berbagi informasi ya Kak kepada semua teman-teman yang ada di rumah bahwa ternyata perbedaan itu indah ya kan. Kita tidak boleh saling mengejek, kita tidak boleh saling bermusuhan ya kan. Apapun itu perbedaannya kita tetap bersatu. Seperti apa tadi Bhinneka Tunggal Ika ya Kak? Apa tadi Kak? Tapi tetap satu jua. Iya benar sekali, tepuk tangan dong. Tuh berarti benar nih teman-teman yang ada di rumah udah dapat informasi yang lebih menarik dari Kak Syakira. Nah di segmen 3 kali ini ada apa lagi Kak Caca? Kak Tami akan melanjutkan mendongeng nih teman-teman. Boleh? Oke, sebelumnya tepuk 1, tepuk 2. Baik teman-teman, kita akan lanjut lagi ceritanya. Tadi kura-kura pun ternyata dia berkata, kata kura-kura, walaupun jalanku lambat, yang penting selamat. Nah, kemudian aku juga selalu bersyukur kepada Tuhan karena perbedaan itu memanglah indah, kata kura-kura. Rubah pun marah teman-teman, marah sekali. Kata Rubah, lambat ya lambat saja kura-kura. Kura-kura pun menghiraukan Rubah. Lalu kura-kura dengan jalannya yang lambat sekali meninggalkan Rubah. Berbeda dengan Rubah yang cepat sekali dia berlari. Teman-teman, beberapa hari kemudian di hutan pelangi terasa berubah. Langit hitam, hujan pun turun dengan deras. Dan tiba-tiba ada satu pohon yang besar di hutan, pohon tua yang roboh. Semua hewan-hewan tidak bisa melaju berjalan karena terhalang oleh pohon yang roboh. Lalu semua hewan pada bingung. Bagaimana mereka hendak mencari makan, bagaimana mereka hendak lewat. Dan ada satu yang ceria yang punya ide, yaitu Perry. Nah, Perry pun karena dia terbang, dia mulai mencari ide. Teman-teman, sebentar ya, aku akan mencari ide dulu. Gimana ya untuk melewati pepohonan ini? Perry pun terbang dan terbang. Aku punya ide. Lalu kura-kura pun berkata, bagaimana Perry idemu? Kita harus bekerja sama. Aku bisa terbang. Biarpun kata kalian suaraku jelek, tapi aku bisa membantu kalian dengan terbang. Aku akan mengetahui berbagai arah untuk kita menumbangkan pohon-pohon. Oh baiklah, aku hanya bisa membantu dengan semampuku juga, kata kura-kura.
Lalu rubah tadi yang sombong pusing dia. Ya, pusing. Bagaimana dia ndak lewat nih Kak Caca. Nah, terus karena pusing tadi dia nggak bisa lewat, akhirnya dia merendahkan dirinya. Hey Perry, aku bagaimana? Karena kamu bisa loncat, bisa melompat tinggi dan menggali, berarti kamu tugasmu bantu kami ya untuk menggali tanah. Oke, siap. Lalu apa yang terjadi dengan sapi? Sapi pun bertanya lagi kepada Perry. Tugasku apa Perry? Tugasmu adalah karena kamu kuat, punya otot yang kuat, kamu bisa menarik kayu, maka tugasmu adalah menarik kayu. Semuanya pun bekerja bergotong royong, karena kalau tidak bergotong royong, semua pekerjaan akan terasa sangat berat. Tidak mungkin Perry sendirian, tidak mungkin sapi sendirian, tidak mungkin kura-kura sendirian. Iya Kak Dani. Dan tidak mungkin lagi rubah yang sombong itu sendirian. Mereka bersama-sama menarik. 1, ayo dikit lagi tuh. 2, ayo gali lagi, gali lagi rubah. 3, ayo sapi, ayo. 1, 2, kita pasti bisa. 3, ternyata semuanya bisa mengatasi pohon yang tumbang itu teman-teman. Yang mereka yang tadinya pada sombong, apalagi dengan rubah. Rubah sombong sekali itu. Dan berkat kerjasama juga, sapi pun bisa menolong teman-temannya. Nah, teman-teman semua pun pohon pun sudah pergi ya kan, sudah dibersihkan dan mereka pun kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi ternyata teman-teman, rubah ini masih saja punya sifat sombongnya. Rubah pun menantang semua teman-temannya untuk lomba. Lomba? Kira-kira lomba apa Kak Caca? Teman-teman suka. Nah, bagaimana? Oke lah, kemarin kita bisa bekerja sama. Tapi hari ini aku akan menantang kalian untuk mengikuti perlombaan yang dibuat olehku. Apa? Lomba apa itu, Rubah? Aku akan menantang kalian untuk memperlihatkan kehebatan kalian masing-masing. Kehebatan kalian? Aduh, aku tidak mau aku belum hebat, kata Perry. Lalu kura-kura pun, mana kura-kura tadi Kak? Berkata, kita tidak boleh sombong Rubah. Kita ini manusia atau makhluk ciptaan Tuhan yang harus bersyukur. Kita memang penuh dengan perbedaan. Tapi kalau memangnya kamu menantang kami ya boleh-boleh saja sih, kata kura-kura. Mereka pun ikut lomba teman-teman. Lomba menyanyi, dimenangkan pasti oleh Perry. Perry pun bernyanyi dengan riang gembira. Hahaha, hihihihi. Aku senang sekali. Hahaha, hihihihi. Wah, pokoknya sementara yang lainnya pada suaranya seru-seru semua Kak Syakira, teman-teman semua. Dan pemenangnya otomatis siapa yang menang? Perry. Lalu rubah tadi mengajak untuk mengangkut kayu. Wah, mengangkut kayu. Dengan santainya sapi pun mengangkut kayu dengan mudahnya. 1, 2. Aku pemenangnya, kalian tidak. Aku yang kuat, kata sapi. Untuk perlombaan mengangkut kayu, siapa yang menang Kak Caca semuanya? Sapi. Tapi bagaimana dengan perlombaan yang lain Kak Caca? Kita tunda dulu ya Kak. Betul, setelah yang ada lewat berikut ini. Betul. Kita tunda dulu ya. Tetap di Anak Jaya.